Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Febria Putri, NIM 1814080077. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang keempat, yaitu fluida dalam sistem biologi. Pengertian dasar zat alir: suatu zat yang mempunyai sifat dapat diubah bentuknya dengan mudah, di mana gaya gesek antara partikel-partikel sangat kecil dan dapat diabaikan. Zat cair jenis zat alir yang tidak termanfaatkan, artinya untuk merubah bentuknya diperlukan gaya yang sangat besar. Pada materi yang pertama, yaitu prinsip fluida pada aliran darah. Contoh penerapan persamaan kontinuitas pada model aliran darah dengan persamaan A1 V1 ditambah A2 V2 berbunyi, maka semakin kecil luas penampang pembuluh darah, maka laju atau kecepatan aliran darahnya semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Contoh penerapan persamaan kontinuitas pada model aliran darah yaitu keseluruhan sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler yang terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena dapat diasumsikan seperti model pipa dengan mengacu pada persamaan tersebut. Semakin luas penampang pembuluh darah, maka laju dari kecepatan aliran darahnya semakin besar pula, dan begitu pun sebaliknya. Penerapan persamaan Bernoulli pada model aliran darah. Pada persamaan Bernoulli, jika nilai tekanan antara ujung 1 dan 2 dianggap sama, maka persamaan dapat digunakan untuk menghitung laju aliran darah pada suatu organ tubuh yang terletak pada ketinggian tertentu terhadap kelajuan aliran darah di aorta jantung. V2 sama dengan laju aliran darah pada aorta dengan persamaan A1 V1 ditambah A2 kali V2. Ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Darah beredar ke seluruh tubuh dari otak hingga paru-paru berkat keberadaannya di jantung. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fluida pada paru-paru manusia. Fluida dinamik dalam respirasi. Keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan rongga perut. Yang pertama, pernapasan rongga dada. Pernapasan dada yaitu aspirasi. Pernapasan dada terjadi pada saat otot antar rusuk berkontraksi, tulang belulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di udara di luar, sehingga udara di luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Terjadi pada saat otot rongga diafragma berkontraksi. Posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara lebih kecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi pernapasan perut terjadi pada saat otot rongga diafragma berelaksasi. Rongga dada mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar, sehingga di luar udara dari paru-paru di luar masuk ke dalam paru-paru lagi. Ini adalah paru-paru pada manusia. Yang ketiga, penerapan fluida pada alat-alat kesehatan. Salah satunya yaitu tensimeter. Adalah prinsip kerja alat ini mengukur tekanan darah. Namometer adalah prinsip kerja alat ini mengukur tekanan cairan yang sangat sederhana. Ini adalah gambar-gambar dari alat-alat kesehatan. Selanjutnya, prinsip fluida pada burung.
Prinsip-prinsip penting tentang hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida adalah semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah, dan semakin rendah kecepatan fluida, maka tekanannya akan tinggi. Penerapan hukum prinsip Bernoulli dalam pesawat terbang. Penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara di bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap. Yang kelima, menguraikan kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Yang pertama, habitatnya. Yang kedua, bentuk tubuhnya. Yang ketiga, pertahanan hidup. Ini adalah bentuk ikan sumpit. Selanjutnya, menguraikan fotosintesis pada tumbuhan. Berawal dari tumbuhan menyerap air dari tanah menggunakan akar, daun mengisap CO2 dengan stomata. Pada zat hijau, daun menerima cahaya matahari dan terjadilah beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil glukosa digunakan untuk tumbuhan dan oksigen dikeluarkan dengan stomata yang dihirup oleh manusia. Ini adalah proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu konsep fluida pada proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Proses pengangkutan air dari proses osmosis dan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, daya tekan akar. Yang kedua, daya kapilaritas akar, dan yang ketiga, daya hisap daun. Ini gambarnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.